Kudus, sebuah daerah yang terletak di kaki Gunung Muria dengan identitas yang unik. Meskipun luas wilayahnya adalah yang terkecil di Jawa Tengah, Kudus memiliki makna penting dalam sejarah, utamanya karena ketokohan pendirinya, yaitu Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, yang berperan penting dalam pengembangan Islam di tanah air. Sunan Kudus adalah imam kelima atau yang terakhir dari Masjid Kerajaan Demak. Sunan Kudus juga tercatat sebagai senopati atau panglima perang. Setelah menyelesaikan tugasnya, pada tahun 1543 Tarikh Umum, Sunan Kudus memutuskan untuk meninggalkan Kerajaan Demak menuju Tajuk, sebuah wilayah kecil yang kemudian bernama Kudus. Langkah tersebut sengaja dilakukan Sunan Kudus dengan tujuan utama membaktikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan syiar agama Islam. Untuk mengenang perjuangan dan teladan Sunan Kudus, masyarakat Kudus menggelar tradisi buka luhur. Para sesepuh dan ulama di Kudus sepakat menamai tradisi tersebut dengan istilah buka luhur. Tidak digunakannya nama Khaul karena dikhawatirkan akan muncul kesalahpahaman di masyarakat bahwa Sunan Kudus wafat pada tanggal 10 Muharram. Sementara hingga saat ini belum ditemukan sumber sejarah yang menerangkan kapan persisnya Kanjeng Sunan Kudus wafat. Buka luhur adalah upacara penggantian luhur atau kain mori yang digunakan membungkus nisan dan cungkup, serta makam-makam di sekitar makam Sunan Kudus. Buka luhur dirangkai dengan berbagai macam ritual dan kegiatan, yaitu jamas pusaka, pengajian malam tahun baru Hijriah, pelepasan luhur, terbangan dan doa Rasul, khotmil Quran bil Goib, bubur Asyura, pengajian malam 10 Muharram, upacara buka luhur, serta pembagian berkat. Dan sejak beberapa waktu lalu dilengkapi dengan santunan anak yatim dan munadharah lil masail ad-diniyah, yakni diskusi membahas masalah keagamaan yang terjadi di masyarakat. Pembentukan panitia buka luhur selalu bertempat di pendopo Tajuk. Begitupun juga pembubaran panitianya. Bahwa kita malam ini memang berencana membentuk panitia buka luhur tahun 1442 Hijriah yang insya Allah nanti puncaknya itu jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 10 Muharram bertepatan dengan tanggal 29 Agustus. Pada malam Rabu Pon 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah atau 4 Agustus 2020 Tarikh Umum, Panitia Buka Luhur Kanjeng Sunan Kudus tahun 1442 Hijriah resmi dibentuk. Tradisi buka luhur diawali dengan acara jamas pusaka peninggalan Kanjeng Sunan Kudus. Salah satu peninggalan dari Mbah Sunan Kudus yang bersifat tangible, yang kasat mata, yakni adalah pusaka. Pusakanya berupa keris yang dikenal dengan nama Kyai Cintoko, atau ada yang mengatakan Kyai Ciptoko. Istilah jamas yang lazim disebut penjamasan
terhadap benda pusaka, bisa keris, tombak, pedang dan sebagainya. Bahasa awamnya itu mencuci keris. Bahasa spiritualnya itu penjamasan. Sebelum dimulai Jamas Pusaka, terlebih dahulu dilakukan ziarah ke pesarian Kanjeng Sunan Kudus. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Seusai ziarah, dengan diiringi bacaan sholawat, sesepuh setempat mengambil dan menurunkan keris Kiai Cintoko yang berada di dalam peti yang terletak di bagian atas pendopo tajuk. Jamas Pusaka dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir dengan juru jamas Haji Fakihuddin. Adapun tempatnya ada di sebelah utara pendopo tajuk Menara Kudus. Keris Kiai Cintoko adalah nama keris pusaka peninggalan Kanjeng Sunan Kudus. Keris ini diperkirakan berasal dari era Majapahit akhir. Sedangkan bilah kerisnya adalah berdapur panimbal, berpamor waswutah, dan tersemat kinatah panjiwilis di bagian gandinya. Pertama-tama yang dilakukan adalah digebyur kalih air londo. Tujuanipun nopo? Supados minyak ingkang dipun nggih nalika badha dipun jamas nika kersanipun ilang. Lajeng dipun peresi jeruk. Bakdanipun dipun jerui sampun ketinggalipun sampun resik boten wonten tiyangipun nembe dipun panasaken sawantara lajeng dipun masukake brambut sabaripun garing sabaripun garing nembe dipun warangi. Jamas Pusaka Kiai Cintoko dilakukan setahun sekali, yaitu setiap hari Senin atau Kamis pertama setelah hari Tasyrik. Pada tahun ini jatuh pada hari Kamis Wage 16 Dzulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan dengan 6 Agustus 2020 Tarikh Umum.
Setelah proses jamas, pusaka dibungkus kembali dan dimasukkan ke dalam peti penyimpanan. Kembali dengan iringan bacaan sholawat dari hadirin, keris dikembalikan ke tempatnya semula. Selain keris, dua tombak trisula yang biasa terpasang di sisi kanan kiri mimbar Masjid Al-Aqsa juga ikut dijamas. Setelah selesai, kemudian dilangsungkan pembacaan tahlil bersama, dan sebagai pelengkap disajikan hidangan jadah pasar sebagai hidangan khas tradisi turun-temurun. Yang tak kalah menarik, dihidangkan pula nasi dengan lauk opor ayam panggang yang konon merupakan menu kesukaan Kanjeng Sunan Kudus. Semua upaya dari setiap lapisan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan buka luhur Kanjeng Sunan Kudus untuk menghormati jasa-jasa beliau adalah semata-mata demi keberkahan. Dan dalam situasi pandemi yang mendunia seperti saat ini, tak sedikit yang berharap akan sirnanya wabah diganti dengan berkah. Tapi kalau kita bisa mengaturnya dengan baik, insya Allah yang muncul adalah kebaikan-kebaikan. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya surah